Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya kelas 5 tahun ajaran 2010 2000 maksudnya 2020 2021. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita terima dapat berguna dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kita mulai karya seni dari tanah liat. Mungkin kita sering menjumpai karya seni yang terbuat dari tanah liat. Walaupun terbuat dari tanah liat atau dari tanah, tapi punya nilai seni atau nilai jual yang tinggi. Maka banyak para pengrajin ya berlomba-lomba untuk membuatnya agar bisa, yang pertama mungkin untuk dijadikan hobi atau pekerjaan dan bisa menghasilkan uang. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Nah, iya. Ini mungkin kalian sudah pernah lihat benda-benda seperti ini di rumah kita atau di toko-toko, biasanya di museum-museum, atau bahkan sekarang di bank ya, atau di kantor-kantor sering memajang benda-benda seperti ini ya. Nah, ini lebih mudah lagi dijumpai, vas bunga ya. Vas bunga ini biasa ibu kita atau saudara-saudara kita yang masih menyimpan menggunakan bunga yang udah disintetiskan, aslinya udah tidak mudah layu, jadi sudah dimasukkan ke dalam vas bunga. Ini ada yang kalian tahu apa sebutannya? Nah, gambar-gambar tersebut adalah dengan tersebut. Iya, ada yang tahu? Nah, mari kita lihat. Kita coba satu persatu dari pengertiannya dulu. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat karya seni yang dari tanah liat itu. Kemudian ada proses pembuatannya. Kita lihat pengertiannya dulu. Nah, tadi barang-barang seperti itu yang ada vas bunga, pot ataupun yang lain, itu kita sebut dengan namanya gerabah. Gerabah itu barang pecah belah ya. Seperti piring, tapi ini terbuatnya dari tanah liat. Kalau piring itu kan dari kaca. Nah, ya. Sehingga dibuat secara tradisional. Nah, ini dibuatnya secara tradisional ini masih menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan tenaga mesin. Kalau piring atau keramik atau yang lain itu sudah menggunakan tenaga mesin. Kalau yang ini gerabah ini menggunakan tenaga manusia. Ya, kita lihat lagi. Gerabah juga sering disebut dengan tembikar. Ya, banyak yang menyebutnya ada tembikar, ada gerabah, ada guci, ada vas bunga, ada kalau di tempat Mister namanya gogok gitu. Oke, mari kita lihat. Nah, ini bentuk-bentuknya yang belum yang sudah, maksudnya yang sudah jadi ya. Ini adalah bentuk-bentuk tembikar atau gerabah yang sudah jadi ya. Biasanya dipakai untuk vas bunga atau yang lain, pot-pot ya, seperti itu. Nah, oke, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat tembikar atau gerabah yang pertama adalah cangkul, linggis, ember ya. Cangkul seperti kalian ketahui yang biasa digunakan Pak petani untuk mencangkul sawahnya, linggis yang digunakan untuk para tukang bangunan ya, kemudian ember yang biasa kita jumpai di kamar mandi. Nah, cangkul. Nah, oke, seperti itu ya gambarnya. Penombak atau penumbuk. Nah, ini dia, penombak atau penumbuk. Orang menyebutnya penombak. Nah, ini seperti palu, tapi di ujungnya ini terbuat dari kayu. Kalau palu itu kan biasanya terbuat dari besi. Kalau yang ini dari kayu atau kayak dilapisin karet gitu ya. Tapi kebanyakan terbuat dari kayu untuk menghaluskan atau memukul-mukul tanah liat tersebut sehingga tanah liatnya bisa jadi tipis atau gepeng. Nah, kita lihat lagi. Penampa atau penempa. Nah, ini biasanya dipakai untuk memotong ya.
Kalau sudah bentuknya tipis, ya akan dipotong-potong seperti ini menggunakan kayak pisau. Ini fungsinya hampir sama dengan pisau. Oke, kemudian satu lagi pengorek. Nah, pengorek ini dipakai untuk biar ada ininya, apa namanya, ada apa namanya ya, namanya ya hiasannya di pinggir-pinggirnya. Jadi ada listnya, ada garis-garisnya, ada bunga-bunganya. Nah, ini biasanya pakai pengorek ya. Kemudian penyambung ini biasanya untuk kalau yang kurang, biasanya kalau kurang tinggi pakainya penyambung. Nah, penglet ini biasanya menggunakan kain biasa ya, kain yang sudah nggak dipakai. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan. Nah, itu menghaluskan. Jadi sambil diputar, kainnya ditempelkan kepada tembikarnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu ada pengajakan. Itu pengajakan ini kalau kita lihat itu ayakan itu untuk menyaring dari yang kasar menjadi lembut. Nah, kalau kalian lihat, kalau di bangunan itu ada ayakan untuk ngayak pasir ya, itu seperti itu. Kemudian ada pengabunan ini adalah jadi dari ayakan itu, dari hasil saringan itu, maka diambil ambunya untuk apa? Untuk menghias dari tembikar. Penompal ini seperti ini. Nah, ya, penompal ini jadi dari tanah-tanah yang ini diayak nih, disaring, kemudian bentuknya yang lembut sama di bawah disebut penompal. Nah, yang bawahnya ya, yang bawah ini namanya penompal. Werkower ini biasanya irama saat mengayak dari tanah liat sendi. Nah, jadi digoyang-goyang, tapi orang Jawa atau orang mana ya menyebutnya werkower, digoyang-goyang. Oke, kemudian ada pemotong ya, tapi di sini menyebutnya pematong. Kalau orang Gerabain namanya pematong. Nah, iya, ini hampir kayak gergaji, tapi bukan gergaji. Ini kayak di sebelah ini kawat. Ini adalah sebuah kawat ya, untuk memotong ketipisan, ketebalan atau ketinggian atau pendek. Ini dipotong pakai ini, diukurnya ya. Kemudian pungku ini seperti microwave atau oven untuk mengeringkan dari hasil tembikar atau gerabah yang sudah jadi untuk dikeringkan. Fungsinya hampir sama dengan oven. Oke, kemudian alat-alat yang digunakan, mari kita lihat alat putar tangan. Nah, mengapa disebut terbuat alat-alat tradisional? Nah, ini karena terbuat dari membuatnya dengan memutarkan tangan. Jadi alatnya diputar dengan tangan. Nah, ini dia. Mungkin kalian pernah lihat di sekolah ya. Kalau kelas tahun kemarin masih ada yang membuat tembikar atau gerabah menggunakan SD Alfat punya untuk alat pemutar tangan ini. Tapi untuk yang model yang kedua yang menggunakan kaki, nih ini belum punya. Nah, ya, karena apa? Di sini ada pedalnya ya. Jadi sama, ini ada lingkarannya, ada pedalnya. Jadi maka kalau digoes atau digenjot, maka akan berputar juga. Hampir fungsinya sama, bedanya cuma menggunakan tangan dan kaki saja. Yaitu proses pembuatan gerabahnya. Oke, itu ada 6 proses. Yang pertama menyiapkan ya bahan ini dari tanah liatnya. Kemudian setelah udah disiapkan, kita diaduk tanah liatnya, dicampur dengan air agar sedikit basah ya, mudah dibentuk dari yang kering. Kemudian yang dibasahin dulu agar mudah dibentuk. Kemudian diadon itu ya dibentuk seperti namanya kalau kita ngejus itu di blender, jadi supaya bercampur. Oke, kemudian baru terbentuk benda yang diinginkan. Kita kayak dipijat-pijat ya, kalau untuk membuat rongga atau cekungan maka dipijat-pijat, jadi masih murni menggunakan tangan. Yang kelima adalah baru dirapikan. Kemudian yang keenam, tampilannya masih seperti itu.
Nanti alat-alat yang tadi bisa dimiliki, baru finishingnya biasanya dijemur di matahari yang terik, ya masih tradisional banget. Terus gimana dengan open itu tadi yang untuk, nah ini kalau untuk yang tradisional biasanya masih mengandalkan alam, jadi menggunakan sinar matahari. Nah ini bentuknya. Nah kalau sudah ini, agar tidak pecah hasilnya saat sudah kering, biasanya kalau tanah liat kan kalau udah kering dia akan pecah, maka dimasukkan ke dalam pengompon atau seperti open tadi, ya lebih keringnya itu nggak pecah ya. Oke, baru setelah sudah benar-benar kering baru dicat atau diwarnai atau dimasak. Mengamati kerajinan tanah liat. Teman-teman, sekarang kita akan mengamati kerajinan dari tanah liat. Bahan baku kerajinannya yaitu tanah liat. Tekstur tanah liat lembab, tidak mudah menyerap air dan alot, sehingga tidak mudah terpecah. Karena itulah, tanah liat atau lempung ini cocok untuk dijadikan bahan baku kerajinan. Mula-mula, tanah liat diambil dari tempat penggalian tanah. Lalu selanjutnya, tanah diaduk menggunakan mesin penggiling supaya tanah liat memiliki kepadatan dan komposisi yang sama. Hasil dari mesin penggilingan berbentuk balok panjang. Lalu, tanah liat olahan tersebut dipilah-pilah menjadi balok-balok pendek untuk didistribusikan ke pengrajin. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan tanah liat diantaranya adalah mesin pencetak, alat putar, pemotong, dan butsir. Berikut ini, kita akan amati pembuatan kerajinan vas bunga dari tanah liat. Tanah liat dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan dengan cetakan hingga padat dan membentuk model tertentu, misalnya pot bunga. Selanjutnya, kerajinan dirapikan dengan bantuan alat putar dan air hingga rapi. Selanjutnya, kita amati pembuatan guci atau kendi dari tanah liat. Teknik pembuatannya yaitu dengan teknik pijit dan tekan. Mula-mula, tanah liat dibentuk bola-bola. Kemudian, diletakkan di atas alat putar. Lalu ditekan dan dipijit hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Vas bunga atau pot bervariatif, baik dari ukuran maupun variasinya. Ada ukuran besar, kecil, variasi geratan, variasi bunga, dan banyak lagi. Setelah selesai pembuatan bentuk kerajinan, selanjutnya masuk ke tahap pengeringan di bawah sinar matahari, hingga tidak lembek lagi. Lalu untuk mengeraskannya, dilakukan pengopenan atau pembakaran sehingga warna dasarnya menjadi merah. Setelah dingin, kerajinan dikeluarkan dari oven dan masuki tahap finishing. Tahap ini diantaranya penghalusan dan pemberian warna yang bervariasi. Dan kerajinan telah siap dipasarkan. Masih banyak lagi produk kerajinan tanah yang dihasilkan oleh pengrajin, mulai dari bentuk sederhana hingga yang kompleks. Contohnya seperti keramik, gelas, celengan,
asbak, piring, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kerajinan tanah liat yang kita amati. Semoga bisa menambah wawasan ya. Oke, tadi sudah saksikan videonya. Terakhir, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.